Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santa Olympias. Olympia Diakonisa, Olympia the Diakonus. Santa Olympias dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga bangsawan sangat berpengaruh di kota Konstantinopel. Ibunya seorang wanita bangsawan dari Yunani Antioquia bernama Alexandra, sementara ayahnya seorang ahli pidato yang kaya raya bernama Seleucus. Olympias digambarkan sebagai putri tercinta dari Seleucus dan Alexandria. Setelah dewasa, Olympias menikah dengan prefek atau gubernur Konstantinopel, seorang bangsawan muda bernama Nebridius. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian Nebridius meninggal dunia. Kaisar mendorong Olympias untuk menikah lagi, tetapi ia menolak dengan berkata, "Andai kata Tuhan mengendakiku tetap sebagai seorang istri, beliau tidak akan mengambil Nebridius." Santo Gregorius menyebutnya kemuliaan para janda dalam gereja timur. Bersama sejumlah perempuan saleh lainnya, Olympias melewatkan hidupnya dengan melakukan karya-karya amal kasih. Ia berpakaian sederhana dan banyak berdoa. Dengan sukacita, ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkan. Dikatakan bahwa ia sangat dermawati, sehingga Santo Yohanes Chrysostomus harus mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dalam mendermakan hartanya. Janganlah engkau mendorong kemalasan mereka yang tanpa perlu hidup bergantung kepadamu. Katanya, hal itu seperti membuang uang ke dalam laut. Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Agung Konstantinopel. Sebagai Uskup Agung, ia membimbing Olympias dan para pengikutnya dalam karya amal mereka. Para perempuan mendirikan wisma dan bagi anak-anak yatim piatu, dan mereka juga membangun sebuah kapel. Mereka memberikan sumbangan besar kepada banyak orang. Santo Yohanes Chrysostomus menjadi pembimbing terkasih Olympias. Ketika Uskup Agung itu diasingkan, Olympias amat berduka. Ia kemudian juga harus menanggung derita aniaya. Komunitas para janda dan perempuan selibat yang dipimpinnya dipaksa menghentikan karya amal mereka. Olympias akhirnya diasingkan di tahun 404. Rumah dan segala miliknya yang tersisa disita. Ia menjalani sisa hidupnya penuh penderitaan dalam pengasingan di Nikomedia. Putri bangsawan penuh belas kasih itu akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga tanggal 25 Juli 408 akibat sakit berkepanjangan di pengasingan. Orang menggambarkan sebagai seorang wanita mengagumkan, bagai sebuah bencana keluarga dan berharga penuh Roh Kudus. Patung Santa Olympias menjadi salah satu dari 140 kolonit yang menghiasi lapangan Santo Petrus. Perayaan 17 Desember, lahir hidup pada abad keempat, kota asal Konstantinopel. Wabah 25 Juli 408 di Nikomedia. Karena sakit berkepanjangan di tempat pembuangan,
Karena itu Olimpia sering dianggap sebagai martir. Terpujilah Tuhan. Amin.